Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, yang masih memberikan kita kesempatan sehingga pada hari ini di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan ibadah puasa pada tahun ini dan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang yang istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Para shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada, adapun tausiah singkat Ramadan pada hari ini berkenaan tentang amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada, sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, bahwa di bulan Ramadan ini Allah memberikan begitu banyak kesempatan kepada kita untuk melakukan berbagai amalan, berbagai ibadah, berbagai perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, dan insya Allah dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di momen Ramadan ini tentunya kita tidak ingin melewatkan dan dia berlalu begitu saja, melainkan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah yang semuanya itu menjadi ladang pahala buat kita yang bisa kita manfaatkan di bulan Ramadan ini. Karena itu banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini sebagai sebuah momentum kita untuk meningkatkan hubungan ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan itu? Yang pertama yang mungkin bisa kita lakukan, yang pertama adalah kasratut tilawah, yaitu dengan memperbanyak tilawah, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Para shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada, di luar Ramadan mungkin kita punya waktu yang tidak banyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk menuntaskan satu juz satu hari membaca Al-Quran. Mungkin kita agak sedikit kerepotan gitu, karena kebanyakan kita memang membaca Al-Quran itu ketika menunggu waktu luang, menunggu waktu kosong. Padahal hendaknya kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran ini. Dan kalau kita lihat hadirin, para shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada, Rasulullah kemudian para sahabat, para salafus saleh mencontohkan bagaimana aktivitas mereka di bulan Ramadan itu adalah banyaknya berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan sekelas Imam Asy-Syafi'i atau Imam Abu Hanifah, mereka meninggalkan majelis-majelis ilmunya dan mereka meluangkan waktunya dengan membaca Al-Quran. Sampai khatam dalam satu bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Itu artinya dalam sehari dia bisa khatam 2 kali dalam Al-Quran, di siangnya sekali dan di malamnya sekali. Dan para sahabat yang lain, ada yang 1 hari 1 kali khatam, ada yang per 7 hari khatam, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita?
Para shaimin dan shaimat yang dimanapun Anda berada, seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah ibnul Yaman berkata, "Inna shaumu li qiraatil Qur'an wa it'amu masakin." Bahwa sesungguhnya bulan Ramadan itu atau bulan puasa itu adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada kaum miskin atau fakir miskin. Sehingga Ramadan ini menjadi momentum yang baik buat kita untuk kembali berinteraksi dengan Al-Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan target-target tilawah yang mungkin bisa kita tetapkan, baik itu khatam sekali atau 2 kali atau 3 kali dan seterusnya. Sesungguhnya kita bisa mengukur kemampuan kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Para shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada. Lalu amalan yang kedua yang bisa kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini adalah kasratut doa, yaitu memperbanyak doa. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa idh qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di sini Allah memerintahkan kepada kita semuanya, dan berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan keinginan. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya untuk beribadah, untuk tidak beribadah kepadaku, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka dalam keadaan hina. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, Ramadan tentu menjadi momen yang tepat buat kita untuk memperbanyak doa. Setiap kita punya harapan, setiap kita punya keinginan agar tentunya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita juga diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Karena sudah sepastinya lah, sebagai seorang mukmin di mana doa menjadi senjata utamanya, di bulan ini kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan negeri kita, dan kebaikan untuk semuanya. Sebagaimana di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum, ada tiga orang ya yang doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, shaimun hatta yuftir. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga adalah wada'watul mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. Karenanya di bulan Ramadan ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Allah, atas segala kebutuhan, atas segala keinginan yang kita miliki. Sebuah kisah yang pernah terjadi pada zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa didatangi oleh seorang wanita yang ingin memiliki seorang anak. Kemudian wanita tersebut menemui Nabi Musa dan berkata, "Wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku tidak memiliki anak. Maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku diberikan anak. Aku ingin merasakan bagaimana seorang wanita yang memiliki seorang anak mampu untuk melahirkan dan membesarkan seorang anak." Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perempuan tadi diberikan keturunan. Lalu apa kata Allah? "Wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku sudah menetapkan pada diri wanita itu mandul, tidak punya keturunan atau tidak memiliki anak." Kemudian Nabi Musa pun menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah kepadanya dan disampaikan kepada wanita tadi. Lalu gak lama kemudian Nabi Musa mendapati seorang perempuan itu telah memiliki anak, telah menggendong anak. Sehingga Nabi Musa pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perempuan tadi yang awalnya diberikan ketetapan untuk tidak memiliki anak. Apa kata Allah? "Wahai Nabi Musa, memang aku telah memberikan ketetapan kepadanya untuk tidak memiliki anak. Tetapi karena dia rajin berdoa kepadaku, karena dia selalu menggantungkan harapannya kepadaku, dan akhirnya aku pun malu untuk tidak mengabulkan permintaannya.
untuk memiliki seorang anak. Sehingga aku kabulkanlah dia, dan akhirnya dia memiliki keturunan. Akhirnya doa yang sering dia panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa bisa merubah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, kemudian amalan yang selanjutnya yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah dengan memperbanyak sedekah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Sesungguhnya Rasulullah itu sangat dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah itu di bulan suci Ramadan ini jauh lebih dermawan. Karenanya di bulan puasa ini, mari kita keluarkan harta kita, mari kita infakkan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan memberi makan kepada kaum fakir miskin, dengan menginfakkan harta kita di jalan Allah, ke masjid, ke mushola dan seterusnya. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shaimin dan Shaimat dimanapun Anda berada, Shaimin dan Shaimat dimanapun Anda berada, demikianlah tausiah singkat pada hari ini berkenaan tentang amalan-amalan di bulan suci Ramadan, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, ya, selain mendirikan malam-malam Ramadan, memperbanyak berzikir, memperbanyak istighfar. Itu adalah peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa di sisinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.